KDM dalam bahaya besar. Jaga sebelum terlambat. Karena saat ini sudah mulai banyak bermunculan orang-orang yang sakit hati. Mereka selama ini hidupnya enak dan nyaman, mendapatkan kiriman uang fee. Tiba-tiba kiriman uang fee mereka terputus akibat kebijakan KDM yang menghancurkan berbagai macam jenis usaha yang menyimpang. Coba direnungkan, berapa banyak jenis usaha yang menyimpang kemudian saat ini dihancurkan oleh KDM. Yang namanya jenis usaha yang menyimpang itu tentunya para pengusaha sudah membayar uang fee kepada pihak-pihak tertentu. Iya atau tidak? Itu pasti. Jadi pengusaha-pengusaha besar itu sudah terbiasa menyetorkan uang fee kepada pihak-pihak tertentu. Nah, tiba-tiba setelah KDM memberikan suatu kebijakan, lalu usaha itu dibongkar, di mana-mana dibongkar. Akibatnya uang fee mereka terputus. Mulai dari preman-preman yang ada di kampung-kampung, yang kampungnya itu banyak pabriknya, banyak usahanya. Biasanya preman-preman kampung tersebut, mohon maaf, kerjasama dengan aparat desa atau aparat kampung, yang mereka setiap saat bisa memalak para usahawan di situ. Mereka atas nama ormas, atas nama aparat, mereka selalu mendapatkan uang fee dari perusahaan-perusahaan yang ada di daerahnya. Nah, saat ini semuanya akses itu diputus oleh KDM. Mereka tidak mendapatkan uang apa-apa dari usaha mereka. Nah, belum lagi nih, banyak sekali usaha-usaha yang di puncak Bogor. Berapa banyak yang dihancurkan oleh KDM. Yang namanya usaha-usaha besar itu tentunya mereka memiliki backing yang kuat dari pihak pemerintah. Nah, backing itu biasanya udah terbiasa dikirimi uang fee yang selalu mengalir ke rekening. Lalu tiba-tiba uang fee mereka harus terhenti. Bahkan tidak sedikit dari pihak pengusaha yang protes kepada, mohon maaf nih ya, yang membacking mereka selama ini. Jadi para pengusaha itu protes kepada para yang membacking mereka selama ini. Kenapa nih? Saya sudah mengirimkan uang fee sekian, tetapi kenyataannya tatkala KDM menghancurkan, merobohkan usaha kami, kalian diam saja. Nah, tentunya mohon maaf, para pejabat yang sudah terbiasa mendapatkan kiriman uang fee dari usaha-usaha itu, mereka mohon maaf nih, saya sekali-sekali mohon maaf, berkali-kali mohon maaf, ini karena politik ya. Makanya rakyat Indonesia harus paham. Jadi KDM saat ini posisinya sangat bahaya mengancam KDM. Oleh sebab itulah seluruh rakyat Jawa Barat khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya, jika kalian merasa bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah orang baik, jujur, cerdas, tegas, pemberani, adil dan bijaksana, maka kalian semua harus segera untuk mengantisipasi. Karena ketahuilah bahwa saat ini sudah mulai bermunculan orang-orang sakit hati yang ingin menghancurkan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Mulai dari kelompok yang gemar mempolitisasi agama Islam. Jadi kelompok-kelompok yang sering menggunakan agama Islam dipolitisasi oleh mereka. Mereka menyerang Kang Deddy Mulyadi dengan isu agama. Kang Deddy dituduh sebagai pelaku ini, itu dan seterusnya. Bahkan Kang Deddy dituduh sebagai penyusup begitu, dipersiapkan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini yang menggunakan agama sebagai politiknya mereka. Hingga para pejabat, mulai dari pejabat daerah dan pejabat tinggi negara ini, terutama nih orang-orang yang selama ini hidup enak kepena ongkang-ongkang, selalu mendapatkan kiriman uang fee dari berbagai macam jenis usaha menyimpang yang saat ini dihancurkan oleh Kang Deddy Mulyadi.
Inilah yang harus diketahui oleh rakyat. Jadi rakyat itu hendaklah ya mulai berpikir cerdas. Kalau memang kalian mencintai KDM, ya kalian harus mulai bersatu nih. Jangan sampai ada salah satu kader bangsa kita yang lumayan baik nih. Ya kalau dibandingkan dengan pejabat-pejabat lainnya ya kayaknya jauh. KDM ini kan sudah mulai menunjukkan karakternya yang tidak pandang bulu, siapapun akan dilawan ya kan. Dan beliaunya ini bukan anak seorang pejabat, bukan anaknya tokoh, bukan. Nah memang salah satu ciri-ciri pemimpin yang baik itu ya kayak KDM yang dulunya dia pengembala, angon, ngarit kan begitu, sehingga dia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Kemudian setelah beliau diangkat oleh Allah derajatnya menjadi wakil bupati Purwakarta, kemudian menjadi Bupati Purwakarta, kemudian menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian saat ini beliaunya menjadi gubernur Jawa Barat. Nah setelah beliau mampu untuk menguasai seluruh daerah Jawa Barat, langkah beliau kan lebih leluasa karena beliau adalah pemimpin tertinggi di satu provinsi yaitu Jawa Barat. Nah beliau memiliki kebijakan. Kemudian beliau membongkar banyak sekali nih usaha-usaha, memutus mata rantai. Berarti mata rantai ya uang-uang yang seliweran itu yang gak jelas. Beliau harapkan uang-uang yang berseliweran yang masuk ke rekening pribadi-pribadi para pejabat itu atau oknum-oknum yang selama ini memeras para pengusaha, itu semua mata rantainya diputus oleh KDM dan berusaha dimasukkan ke dalam kas negara, kas daerah. Ini yang namanya orang yang sudah terbiasa menikmati ya kenikmatan gratis. Uang rekeningnya selalu tumbuh karena ada fee. Nah ternyata mereka saat ini sudah harus puasa karena kebijakan KDM. Oleh sebab itulah berbagai macam cara akan mereka lakukan untuk menghancurkan karir politik KDM. Jadi bukan hanya ingin menghancurkan karir politik KDM, tetapi juga mungkin nih hal-hal yang tidak dibayangkan oleh masyarakat bisa mungkin terjadi. Caranya bagaimana? Banyak sekali cara. Mungkin KDM akan dijerat atau akan dijebak, mungkin dengan dengan kasus korupsi, atau mungkin dengan kasus perempuan, atau mungkin dengan kasus narkoba. Kasus apa saja bisa dijebakkan. Kalau sudah permainan kotor itu bisa saja orang menjebak KDM agar KDM itu nanti namanya luntur, hancur seketika. Oleh sebab itulah seluruh rakyat Jawa Barat harus mulai antisipasi, dukung KDM, jaga KDM sebelum terlambat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bishawab.